Dengan kehadiran papan interaktif digital itu transfer ilmu dari tutor kepada peserta didik itu terjadi. Dan itu mudah-mudahan berlangsung hari ini, besok, dan seterusnya. Sebelum kita menggunakan ERP ini kan kita hanya belajar dengan materinya melalui buku gitu kan. Kalau untuk yang sekarang alhamdulillah kita lebih dibuka wawasannya dan sangat seru. Bisa berbagi dengan bu guru yang kompeten. Salah satu perbedaannya adalah kalau hanya pakai papan tulis biasanya agak monoton. Kalau pakai yang ini lebih rileks gitu, terus kita juga bisa lihat langsung video-videonya. Sebelum menggunakan kan belum terlalu paham gitu dan udah terlalu jelas. Sekarang lebih jelas, bisa dicontohkan dari video, bisa langsung dipraktekkan juga. Ya tentunya senang ya karena ada sarana prasarana kami ya yang dalam bentuk digital yang tadinya memang masih menggunakan papan manual ya dalam bentuk versi besarnya gitu ya. Kemudian dengan papan tulis yang sama ini ada kan jelas dia berbeda. Di sini juga bisa langsung penayangan YouTube-nya ketika ada materi yang harus dilihat dari YouTube, di sini bisa langsung, tidak harus gurunya mendownload dulu gitu mau menggunakan LCD gitu. Di sini sudah bisa langsung gitu. Ya, jadi lebih efektif sih belajarnya menggunakan ini. Pertama pasti penasaran. Apa sih ini barang baru gitu yang dilihat, biasanya hanya papan tulis gitu yang ada di depan. Awal perkenalan juga mereka excited pastinya karena pengen coba gitu. Tapi memang awalnya ada sih peserta didik yang merasa, "Bu kayaknya susah deh gitu, nggak bisa deh kami belajar dengan ini." Cuma karena kami juga mencoba terus memberikan pembelajaran yang pastinya lebih mudah lah untuk mereka, tidak yang kompleks gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, beberapa kali pembelajaran, mereka mulai terbiasa pakai EFT. Dengan adanya papan interaktif digital ini, peserta didik itu merasa termotivasi dan terangsang untuk belajar lebih giat dan lebih berdiskusi dengan baik ya. Dari segi ketertarikan peserta didik dengan menggunakan papan interaktif digital ini ternyata menarik perhatian peserta didik. Mereka lebih fokus, gambarnya lebih, kalaupun saya mengajar menampilkan gambar tuh gambarnya lebih jelas, lebih fokus. Dan satu lagi Pak, dengan menggunakan papan interaktif digital itu ternyata mereka berani tampil ke depan, berani menceritakan apa yang mereka kerjakan di kelompok, dan itu menurut saya melatih kemampuan peserta itu berbicara di depan teman-temannya. Siapa tahu nanti kemampuan ini kan berguna untuk masa depan mereka. Sebelumnya kami belajar memang menggunakan modul, tapi modulnya masih menggunakan modul yang konvensional, yang modul cetak seperti itu. Ada juga sih beberapa modul interaktif yang coba kami susun, cuma memang kurang interaktif antara pembelajaran dengan muridnya gitu. Jadi lebih banyak kita hanya belajar dengan cara biasa, murid membaca modul, kami menjelaskan materi hanya seperti itu. Tapi setelah ada EFT ini, kami bisa langsung menampilkan dan langsung berinteraksi pada saat pembelajaran, di mana warga belajar bisa langsung menyaksikan video mungkin, atau mengerjakan game-game yang sudah dibuat oleh guru atau kamu belajarnya. Jadi pembelajarannya itu lebih bermakna karena peserta didiknya langsung ikut dalam pembelajaran. Kata kuncinya pembiasaan. Ya, kami punya jadwal belajar itu dari Senin sampai Kamis sore dan Jumat pagi. Kami sudah berkomitmen dengan teman-teman tutor bahwa papan interaktif digital itu selalu dihadirkan di depan peserta didik. Dengan kehadiran papan peserta didik, papan interaktif digital ini, kemudian tiap hari dimanfaatkan, itu menjadi
itu akan menjadi pembiasaan sehari-hari sehingga kebermanfaatannya nanti betul-betul dirasakan oleh tutor, oleh peserta didik. Ini kan sebenarnya hampir sama dengan tablet ya Mbak ya, cuma ukurannya yang lebih besar gitu. Yang paling berguna selama ini itu papan tulisnya yang pertama, smartboardnya itu sudah pasti. Jadi pengganti papan tulis yang biasa kami pakai papan tulis biasa, pakai dengan ini. Di situ juga ada fitur teman belajar yang juga bisa diakses untuk materi, soal juga yang bisa dipakai, kuis bahkan yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Awalnya kami diinformasikan dari Dinas Pendidikan ya bahwa akan ada tim dari direktorat yang akan menyurvei kelayakan SKB Kota Mataram untuk mendapatkan untuk memperoleh papan interaktif digital. Nah, ketika kami mendapatkan informasi seperti itu, jelas kami merasa senang ya karena memang pertama kami belum punya, yang kedua itu menurut hemat kami sangat bermanfaat dalam kegiatan KBM. Saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kami betul-betul diperhatikan. Kepada Bapak Menteri, saya ucapkan terima kasih ya, perhatiannya begitu besar dengan dihidupkannya kembali Direktorat Pendidikan Nonformal PNFI dengan kehadirannya papan interaktif digital ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita betul-betul merasa dibantu. Apa yang kita kerjakan itu lebih kontekstual. Apa yang kita sampaikan kepada peserta didik itu lebih mudah dimengerti. Artinya apa? Dengan kehadiran papan interaktif digital itu transfer ilmu dari tutor kepada peserta didik itu terjadi. Saya Hadijah SPD MM Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Betul Kabupaten Sumbawa Barat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti atas bantuan digitalisasi ini sangat bermanfaat bagi kami di Satuan Pendidikan Nonformal, di mana sarana ini sangat memberi dampak positif bagi teman-teman pendidik nonformal dan peserta didik pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Sekali lagi terima kasih.